Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, terima kasih atas kehadiran kita semua pada kesempatan ini. Ibu sangat bersyukur dan terima kasih karena pada siang hari ini siswa kelas 7A ini semuanya hadir dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar khususnya mata pelajaran agama Katolik. Ibu berharap tingkatkan terus kehadiran ke sekolah. Terus yang berikutnya anak-anak, materi yang mau kita bicarakan pada siang hari ini adalah tentang peran manusia berkembang berkat peran sesama. Manusia berkembang berkat peran sesama. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut tentang manusia berkembang berkat peran sesama ini, tujuan pembelajaran yang mau kita capai itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasikan peran keluarga, menjelaskan sikap yang perlu ditetapkan atas peran keluarga sesuai dengan pesan kitab suci sehingga mampu mensyukurinya dengan melibat secara aktif dalam membangun kehidupan keluarganya. Tentu kita semua ini sebelum memulai kegiatan kita, tentu kita semua ini berawal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Baik, mungkin anak-anak tahu apa saja keluarga yang ada, apa saja yang anak-anak tahu tentang keluarga, Yang kalian lihat atau yang anak-anak lihat dalam lingkungan keluarga tempat tinggal kita masing-masing itu apa saja yang ada di dalam? Bangsa, nama, apa lagi? Nenek, apa boleh? Kakak dan adik. Ya. Itu adalah anggota keluarga. Keluarga yang ada di dalam rumah kita, tempat tinggal kita masing-masing. Ada bapak, ada mama, ada kakak, dan ada adik. Perannya itu, peran dari anggota keluarganya masing-masing itu tadi, peran dari seorang bapak atau ayah itu, ayah berperan ini kerap dihubungkan dengan tugas utamanya dalam mencari nafkah. Selain mencari nafkah juga, padahal peran ayah ini juga sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan atau keharmonisan dalam lingkungan keluarga. Itu peran dari seorang ayah. Kemudian peran dari seorang ibu, karena ada bapak, ada mama, ada kakak, ada adik. Tentu keempat itu mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Peran dari ibu itu materi pendidikan bagi anak-anaknya, pendidikan dan mengajari tentang keyakinan keberagamaan. Itu peran dari seorang ibu, mengajarkan bagaimana cara kita itu supaya kita saling menghargai satu sama yang lain. Terus dari kakak, peran dari seorang kakak itu menjadi contoh yang terbaik bagi adiknya, memberikan suatu panutan atau contoh yang baik kepada adik. Itu tugas kakak yang sulung, anak pertama. Terus peran adik itu menjadi teman sejati untuk kakak, juga bagi dirinya tentang tanggung jawab yang ada di dalam pribadi kita masing-masing. Itu tugas dan peran dalam anggota keluarga kita masing-masing. Baik, kita lanjut tentang peran keluarga ini tadi, karena materinya itu berbicara tentang manusia berkembang berkat peran sesama. Yang pertama itu adalah peran keluarga bagi perkembangan. Peran keluarga bagi perkembangan itu tadi. Yang pertama itu keluarga
keluarga, kita lihat secara bersama-sama yang ada di papan yang sudah ditayangkan ini. Peran keluarga itu merupakan keutamaan cinta yang saling mengasihi satu sama yang lain. Saling mengasihi satu sama yang lain. Bapak mengasihi mama, mama mengasihi bapak, anak juga mengasihi adik, kakak mengasihi adik, adik mengasihi kakak, dan juga sebaliknya. Saling interaksi hubungan sosial kita di dalam lingkungan keluarga. Yang pertama sekali itu tadi harus ada cinta, tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam pribadi kita masing-masing. Yang kedua, anak ikut bertanggung jawab. Anak itu harus ikut bertanggung jawab memelihara keurusan orang tuanya. Ikut memelihara, menguruskan tanggung jawab terhadap orang tua. Contoh yang paling nyata atau paling konkret itu adalah di dalam 10 perintah Allah. Tahu anak-anak 10 perintah Allah toh? Di dalam 10 perintah Allah itu ada perintah yang keempat itu bagaimana bunyinya? Coba anak-anak. Ya. Hormatilah ibu bapakmu, bukan ibu bapak guru. Terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada teman kita karena dia sudah hormatilah ibu bapakmu. Itu bunyi 10 perintah Allah di perintah yang keempat. Sebagai anak kita wajib menghormati kita punya orang tua. Bukan hanya orang tua yang ada di dalam lingkungan rumah kita, tetapi kita juga melihat kalau orang itu posisinya itu lebih tua dari kita juga wajib menghargai itu lewat tutur kata dan perilaku. Kemudian yang berikutnya itu tugas orang tua. Tugas sebagai orang tua itu sebatas mencukupi sandang pangan. Kalau sandang itu sama dengan apa sandang? Apa itu sandang? Sandang pangan. Kebutuhan mendasar itu ada sandang, ada pangan, ada pakaian, ada rumah. Itu sandang pangan. Ada rumah, ada pakaian. Kita ini menggunakan pakaian. Kita setiap hari tinggal di dalam rumah. Itu maksudnya ada sandang, ada pangan. Tugas orang tua tidak sebatas mencukupi sandang dan pangan, tetapi tugas orang tua yang paling besar itu juga adalah bertanggung jawab agar semua anggota keluarga itu menghormati dan mengasihi Allah serta mengasihi sesama. Tugas orang bukan memberikan sandang dan pangan itu tadi, tetapi harus mengasihi, menghormati Allah. Cara yang paling sederhana untuk mengasihi dan menghormati Allah itu seperti apa? Yang adik-adik tahu, yang anak-anak tahu. Apa? Berdoa. Ya, berdoa. Tepuk tangan. Berdoa itu sangat sederhana. Berkomunikasi dengan Allah itu merupakan suatu hal yang sangat sederhana yang kita lakukan. Karena Allah yang sesungguhnya itu kita tidak bisa melihat. Atau mungkin ada anak-anak yang bisa melihat Allah yang sesungguhnya dengan menggunakan mata atau kepala kita sendiri. Ada? Tidak. Pasti Allah yang nyata yang kita lihat dengan menggunakan kita punya mata itu siapa? Orang tua, bapak, mama kita. Tepuk tangan dulu. Allah yang nyata yang kita lihat itu setiap hari itu adalah bapak, mama kita. Itu tadi tugas dan tanggung jawab itu. Sebagai anak kita wajib menghargai dan menghormati orang
orang tua. Kemudian anak itu juga anak dipanggil anak itu dipanggil untuk mencintai dan menghormati orang tua dan seluruh anggota keluarga. Tugas kita sebagai anak, kita harus menghormati orang tua, menghormati anggota keluarga dan juga orang lain yang kita jumpai. Kemudian selain itu banyak hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan itu, antara lain ada 3 yang sangat sederhana sekali yang kita lakukan dari tentang peran keluarga bagi perkembangan tugas seorang anak terhadap orang tua. Yang pertama itu adalah mendoakan mereka. Mereka itu adalah orang tua. Mendoakan mereka setiap hari. Selalu memberikan doa, ungkapan rasa syukur kita, rasa bangga kita terhadap orang tua. Kita wajib mendoakan. Mengerjakan kelompok, susun doa, entah itu doa tahun perkawinan atau mulai tahun kelahiran, itu kita tulis, lalu kita presentasikan hasilnya itu di depan kelas, di depan teman-teman setiap anggota kelompok. Yang menjadi moderatornya itu ditentukan 1 orang, yang jadi juru bicara jubirnya itu ditentukan 1 orang. Bagaimana cara kita untuk menyiapkan teman-teman? Tetapi sebelumnya supaya ada semangat, ibu akan membawakan sebuah ice cream. Harus konsentrasi. 1, 2, 3. Tangan atas bawah berikan, tangan samping guru yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, gurunya rapi siap belajar. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Itu tadi. Masih ingat pertanyaannya tadi? Tulis doa. Pilih sejak apakah doa kelahiran orang tua kita itu merupakan salah satu wujud rasa tanggung jawab anak terhadap orang tua. Sesuai dengan temanya itu tadi, peran keluarga bagi perkembangan. Tugas kita sebagai anak itu bagaimana perasaan kita ketika kita sudah dewasa, sudah besar begini, untuk bisa menghargai kita punya orang tua. Tulis itu tadi doa itu, mau doa kelahiran atau doa perkawinan. Susun. Setelah itu sebentar dipresentasikan di depan teman-teman. Ini bukan jadi PR, tapi kerja. Anggap saja ini adalah tugas atau LKPD yang ibu berikan kepada adik-adik atau anak-anak. Anak-anak harus kerjakan, langsung dipresentasikan di depan teman-teman.